Nekat mencuri kopi di minimarket, seorang WNA ditangkap di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan, pelaku mencuri kopi senilai ratusan ribu rupiah. Seorang warga negara asing, AB, 41 tahun, terekam CCTV saat mencuri di sejumlah minimarket di kawasan Malakasari dan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Karyawan minimarket langsung mencari pelaku dan menangkapnya di Jalan Delima hingga diamankan ke sebuah minimarket guna menghindari amok massa. Hasil penggeledahan, warga menemukan kopi sasetan dengan jumlah banyak dan dimasukkan ke tas. Total, hasil curian pelaku mencapai nilai ratusan ribu rupiah. Dalam waktu 1 hari, pelaku melancarkan aksinya di 5 minimarket. Kayak orang belanja biasa sih. Sempat beli apa katanya? Gak sempat. Oh, milih-milih. Ya, muter-muter aja dia. Oh, pas lengah dia ngambil. Ya. Oh, siap. Ada kamar di sini. Kamar CCTV ada. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur guna pemeriksaan. Di Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan. Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai ditangkap penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara terkait adanya dugaan kekerasan pada korban, BNNP, pemirsa menunggu hasil otopsi dari Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel. Oknum polisi berpangkat Bribka berinisial AN yang bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan tewas usai ditangkap penyidik Badan Narkotika Nasional BNNP Sulsel saat asik memakai sabu di rumahnya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Bribka AN ditangkap penyidik BNNP Sulsel terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari pelaku lainnya yang terlebih dahulu diamankan oleh penyidik BNNP Sulsel. Pelaku diduga meninggal secara tragis usai menenggak cairan pembersih kaca mobil saat akan dibawa ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit di Kabupaten Bulukumba, namun nyawa korban tak dapat tertolong. Selain itu, petugas menemukan puluhan plastik saset sabu, 3 buah timbangan digital. Tak hanya itu, almarhum juga diketahui pernah menjalani hukuman terkait penyalahgunaan sabu. Ditemukan ada beberapa barang bukti yang kami temukan. Ya, ada timbangan 3 buah, kemudian saset kecil itu yang diduga akan digunakan untuk yang bersangkutan untuk menyimpan barang buktinya dan untuk diperjualbelikan. Setelah dilakukan penggeledahan, kemudian kami melakukan interogasi kepada yang bersangkutan asal barang yang dia dapatkan. Sementara terkait adanya dugaan tindakan kekerasan mengingat pihak keluarga menemukan luka lebam pada tubuh korban, saat ini BNNP Sulsel masih menunggu hasil otopsi dari Dokpol Forensik Bidokes Polda Sulsel. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Ayus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait kasus seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal dunia usai ditangkap penyidik Badan Narkotika Nasional, sudah terhubung dengan kami Kombes Pol Ardiansyah, Kabid Penindakan dan Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Ardiansyah. Selamat pagi. Baik. Baik, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak, ini kasus yang sudah mengemuka menjadi sorotan publik agar tidak ada narasi liar. Bisa ditegaskan kembali Pak, bagaimana kronologi meninggal dunianya korban ini Pak? Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Saya menjelaskan terkait masalah kronologis. Bermula, memang kami mendapatkan informasi terkait adanya keterlibatan anggota Polres Sinjai dalam penyalahgunaan narkotika. Kemudian tim kami dari BNNP Sulawesi Selatan meluncur menuju ke Kabupaten Sinjai untuk mengetahui informasi tersebut. Dan memang pada saat di Kabupaten Sinjai telah terjadi transaksi. Dan kami juga mengamankan 2 orang sebelumnya yang kami amankan. 2 orang kami amankan dengan barang bukti 1 saset narkotika. Nah, setelah itu kami lakukan interogasi terhadap keduanya mengakui bahwa mendapatkan barang itu dari saudara AN, oknum anggota Polres Sinjai tersebut. Kemudian kami lakukan pengembangan menuju ke rumah yang bersangkutan dan kami mendapati beberapa barang bukti di rumah yang bersangkutan. Banyak barang buktinya, timbangan digital 3 buah, kemudian ratusan plastik saset, baik itu yang besar dan yang kecil.
Ya, kemudian ada barang bukti yang lainnya. Kemudian setelah itu kami menitipkan barang bukti tersangka tersebut, saudara AN tersebut di Polres Sinjai untuk kami lakukan pengembangan kepada siapa yang memasok barang itu kepadanya. Demikian. Baik, ini dari keterangan pihak keluarga ditemukan adanya luka lebam. Ya. Apakah sudah ada hasil dan memastikan apakah luka lebam tersebut memang ada dan apa penyebabnya, Pak? Untuk luka lebam kami luruskan di sini dari pihak BNNP, kita bekerja profesional, jadi dalam hal mengamankan tersangka khususnya yang akan kami bawa, kami tidak mungkin melakukan tindak kekerasan dan semuanya sesuai dengan SOP. Kemudian yang bersangkutan juga dikawal oleh 3 orang. 3 orang anggota ini menggunakan kendaraan dari BNNP menuju ke Makassar. Namun memang pada saat itu ada alat pembersih yang bergabung dengan alat pembersih lainnya yang ada di mobil tersebut. Ya, kemudian yang bersangkutan nekat meminum alat pencuci kaca itu, kemudian menyampaikan kepada anggota kami yang mengawal bahwa yang bersangkutan telah meminum cairan tersebut. Maka dengan sigap anggota kami melarikan yang bersangkutan ke rumah sakit Bulukumba pada saat itu. Namun nyawa yang bersangkutan tidak bisa ditolong, tidak dapat ditolong. Demikian. Track record atau riwayat dari korban sendiri bagaimana? Apakah memang ada kecenderungan melakukan hal-hal yang harusnya dihindari begitu, Pak? Ataukah memang ini sesuatu secara psikis bisa biasa ditemui ketika orang-orang tertangkap narkoba begitu? Baik, kalau track recordnya yang bersangkutan memang sudah pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama, ya. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polres Sinjai untuk mengamankan, maupun kami juga memberikan izin untuk membawa yang bersangkutan juga ke Makassar, dibawa ke BNNP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kita coba meneliti keterlibatan serta jaringan yang melibatkan yang bersangkutan. Demikian. Saat ini proses penyelidikan atau pemeriksaan sudah sampai ke tahap mana, Pak Andriansyah? Ini sudah tahap penyidikan karena kita sudah melakukan upaya paksa. Semua kelengkapan administrasi juga sudah kita buatkan. Kemudian kita juga memeriksa orang-orang yang memang sebelumnya kita sudah tangkap. Kita sudah terbitkan surat-surat penangkapan, surat penggeledahan dan lain sebagainya untuk melengkapi pemberkasan. Oke, mengingat ada dugaan yang dilontarkan oleh pihak keluarga, apakah dari pihak kepolisian sudah ada komunikasi tertentu dengan pihak keluarga? Dari awal setelah otopsi juga kami langsung menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa tidak ada tindak kekerasan yang petugas kami lakukan. Karena ini semata-mata tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut dia dengan meminum cairan itu. Namun untuk lebih pastinya kita menunggu hasil daripada otopsi. Baik, terima kasih Pak Andriansyah atas waktunya dan informasinya sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih, salam sehat selalu.